Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Ibu Monita dalam mata pelajaran pelayanan farmasi. Untuk kali ini kita akan masuk dalam KD yang pertama dalam mata pelajaran pelayanan farmasi, yaitu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, menerapkan sistem manajemen dan organisasi di apotik, dan KD 4.1 membuat struktur organisasi di apotik. Tujuan pembelajaran untuk KD ini yaitu memahami penerapan sistem manajemen dan organisasi, yang kedua memahami penerapan manajemen di apotik, dan yang ketiga membuat struktur organisasi di apotik. Berharapkan setelah pembelajaran ini kalian akan mencapai KD-KD yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita akan masuk, sebelum mempelajari tentang manajemen apotik, kita akan mempelajari tentang manajemen dan organisasi secara umum. Apa sih manajemen itu? Manajemen sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu seni melaksanakan dan mengatur. Secara umum, manajemen adalah seni atau ilmu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, biasanya manajemen menggunakan fungsi-fungsinya agar semua bisa berjalan dengan baik. Nah, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Manajemen biasanya dibutuhkan oleh organisasi, oleh suatu bisnis, untuk mengatur segala sesuatu agar dapat berjalan dengan baik. Nah, fungsi-fungsi manajemen yang ada itu ada 4 yang biasanya dikenal dengan singkatan POC. Yang pertama, planning. Planning yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembuatan keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan, mengenai tujuan perusahaan, strategi apa yang harus diambil, dan sebagainya. Fungsi yang kedua adalah organizing. Organizing adalah fungsi manajemen, di mana dalam fungsi ini dilakukan pembagian tugas yang akan dikerjakan dan pengembangan struktur perusahaan yang sesuai, agar pekerjaan dapat disesuaikan dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah actuating atau fungsi penggerak. Nah, dalam fungsi ini, manajer itu memotivasi atau menggerakkan dan membimbing karyawan dalam rangka mencapai tujuan. Ini adalah fungsi juga yang penting karena ketika kita hanya merencanakan atau mengorganisasi tanpa ada aksi atau menggerakkan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, itu akan sia-sia saja. Fungsi yang terakhir dari fungsi manajemen yaitu controlling atau fungsi pengawasan. Nah, dalam fungsi ini dilakukan prosedur untuk penilaian hasil kerja terhadap tujuan perusahaan. Apakah tujuan perusahaan itu sudah tercapai atau belum? Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sudah sesuai belum dengan tujuan perusahaan yang ditetapkan sebelumnya dalam fungsi perencanaan atau planning. Nah, melalui penilaian atau controlling sendiri, ini akan menunjukkan keberhasilan yang sesuai dengan tujuan atau tidak. Jadi kita akan bisa tahu apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan sebelumnya atau tidak. Nah, dalam menjalankan unsur
menjalankan manajemen, ada unsur-unsur manajemen yang tentunya sangat penting dalam manajemen tersebut. Yang pertama ada man atau manusia. Nah, unsur manusia ini merupakan unsur manajemen yang terpenting atau yang teristimewa. Karena pada unsur ini manusia bisa berfungsi sebagai subjek maupun objek. Sebagai subjek maksudnya yaitu manusia dapat memulai atau memulai tindakan apa yang akan dilakukan. Manusia bisa sebagai penggerak atau motivator. Kemudian fungsi manusia juga sebagai objek, ini maksudnya yaitu manusia dapat diatur atau digerakkan seperti unsur atau sarana lainnya, kayak mesin dan material. Akan tetapi manusia punya keistimewaan, yaitu manusia punya perasaan. Jadi manusia harus dihargai sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Yang kedua, yaitu unsur money atau uang. Ini adalah sarana utama untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi. Tentunya kita tahu bersama uang ya dapat digunakan untuk membiayai tenaga kerja, membeli material, membeli mesin, dan untuk keperluan yang lainnya. Unsur selanjutnya yaitu material atau bahan. Nah, untuk unsur ini merupakan unsur atau sarana pokok dalam melakukan usaha, baik dalam produksi maupun perdagangan. Untuk material atau bahan sendiri itu bisa dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Selanjutnya ada mesin. Mesin ini adalah sarana atau unsur yang penting juga terlebih dalam dunia yang modern saat ini. Fungsi mesin dapat membantu untuk mempercepat, memperlancar, dan memudahkan dalam proses pekerjaan. Selain itu, mesin juga dapat melipat gandakan hasil yang kita kerjakan dibandingkan kita tidak memakai mesin. Selanjutnya ada unsur metode. Nah, metode atau cara merupakan cara tertentu yang efektif dan efisien untuk produksi, dan untuk proses ini biasanya sudah terstandar. Jadi dalam suatu proses pekerjaan itu ada standarnya atau sering disebut dengan standar operating product atau SOP. Biasanya ini dilakukan agar supaya dalam pekerjaan itu terjadi keseragaman, tidak tidak amburadul atau yang satu mengerjakan seperti ini, yang satu mengerjakan seperti yang lainnya. Tapi ada keseragaman yang dilakukan agar supaya tentunya proses manajemen dapat berjalan dengan baik dan tentunya efektif dan efisien. Unsur yang selanjutnya yaitu market. Market ini kalau bahasa Indonesianya pasar ya. Nah, tentunya kita ketahui bersama kalau misalnya barang yang kita produksi sudah menumpuk, itu akan dilemparkan di pasar. Nah, di market ini sistem penjualan atau pemasaran juga sangat berpengaruh. Jadi dibutuhkan fungsi pemasaran yang baik, karena apa gunanya kalau produk kita baik tetapi fungsi pemasaran kita tidak berjalan dengan baik. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi ketika kita ketika kita gagal untuk merencanakan, berarti kita sementara merencanakan untuk kegagalan kita. Nah, kita masuk ke prinsip manajemen. Ya, jadi prinsip manajemen sendiri yaitu dasar atau nilai yang menjadi intisari atau pokok dari sebuah keberhasilan manajemen. Jadi ketika menjalankan manajemen, ketika menjalankan fungsinya,
itu harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Nah, kali ini Ibu akan mengambil prinsip-prinsip manajemen sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh manajemen yaitu Henry Fayol. Menurut Henry Fayol ada 14 prinsip manajemen yang harus ada dalam sistem manajemen. Yang pertama yaitu division of work atau pembagian kerja. Tentunya pembagian kerja harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man and the right place. Yang berarti orang yang tepat untuk tempat yang tepat. Pembagian kerja itu harus rasional atau objektif, bukan secara emosional atau subjektif yang didasarkan atas kita suka, kita senang orang itu atau tidak. Jadi dalam pembagian kerja kita harus profesional, ya. Jadi menempatkan karyawan harus sesuai dengan keahliannya. Tentunya tidak mungkin kita menempatkan orang misalnya sarjana teknik pertambangan terus ditempatkan di apotik, itu kan tidak sesuai ya dengan keahliannya. Nah, dengan adanya pembagian yang tepat dalam pekerjaan ini akan memberikan jaminan terhadap kestabilan dan kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip yang selanjutnya adalah authority and responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. Nah, dalam prinsip ini setiap karyawan itu harus dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang itu akan melekat atau diikuti dengan pertanggungjawaban. Nah, wewenang dan tanggung jawab sendiri itu harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, semakin kecil wewenang, maka semakin kecil pula pertanggungjawabannya. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu disiplin. Nah, disiplin sendiri merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Nah, disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada. Jadi ini menurut Ibu prinsip juga yang sangat penting yang kita tanamkan ya. Biasanya juga di sekolah sudah diajarkan tentang disiplin. Prinsip selanjutnya yaitu unity of command atau kesatuan perintah. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah, sehingga pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab, sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer yang lain kepada seorang karyawan, itu akan merusak jalannya, sehingga wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerjanya itu tidak maksimal. Prinsip yang selanjutnya yaitu unity of direction atau kesatuan pengarahan. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab, karyawan juga perlu diarahkan untuk menuju sasarannya. Bukan berarti ketika menjalankan tugasnya, karyawan hanya dibiarkan seperti itu, tapi manajer harus juga melihat apakah karyawan tersebut sudah sesuai dengan pekerjaannya atau tidak. Kalau tidak berarti harus diarahkan. Nah, kesatuan pengarahan ini bertalian erat dengan pembagian kerja. Dalam melaksanakan kerja biasa
terjadi adanya dua perintah ya biasanya, sehingga menimbulkan arah yang berlawanan. Nah, oleh karena itu perlu alur yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus memenuhi batasan wewenang atau memenuhi tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan. Jadi untuk kesatuan perintah itu harus mengarahkan jadi arahan itu hanya satu, jangan yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, sehingga terjadinya kebingungan. Maka harus diperhatikan kepada siapa dia bertanggung jawab, itu orang tersebutlah yang akan memberikan pengarahan kepadanya. Selanjutnya, yang keenam, subordination of individual interest, yaitu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan diri sendiri. Ini juga adalah prinsip manajemen yang harusnya terus diperhatikan oleh setiap karyawan, karena setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan diri sendiri kepada kepentingan organisasi. Hal semacam itu merupakan suatu syarat yang sangat penting agar setiap kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Setiap karyawan dapat mengabdikan kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi apabila memiliki kesadaran bahwa kepentingan pribadi sebenarnya tergantung kepada keberhasilan atau ketidakberhasilan kepentingan organisasi. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu prinsip yang selanjutnya yaitu remuneration atau penggajian. Nah, atau pemberian upah. Gaji atau upah sendiri bagi karyawan merupakan wujud dari kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Tentunya dalam memberikan upah kepada karyawan itu harus sesuai dengan produktivitas atau dengan kerja yang dilakukan seperti itu. Nah, tentunya dalam pemberian upah juga harus memberikan kepuasan kepada karyawan dan tentunya kepada perusahaan. Jangan hanya kepuasan terhadap perusahaan tetapi kepada pegawai tidak atau karyawan tidak. Nah, dalam sistem penggajian juga harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan, menimbulkan kegairahan kerja sehingga karyawan itu dapat berkompetisi untuk membuat prestasi yang lebih besar. Tentunya kalau pekerjaan kita dihargai dengan baik, tentunya kita akan semangat dalam bekerja ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang ke-8, of degree of centralization atau prinsip pemusatan atau sentralisasi. Nah, pemusatan wewenang ini akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir terletak ada orang yang memegang wewenang tertinggi atau manajer puncak. Nah, pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, tetapi untuk menghindari kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab kayak tadi ya. Adanya dua perintah dan sebagainya. Nah, ketika ada pemusatan, maka kesimpang siuran itu tidak akan terjadi, sehingga tidak terjadi juga pelimpahan wewenang atau delegation of authority. Prinsip yang ke-9 adalah scalar chain atau skala hierarki atau tingkatan. Nah, pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas, akan menimbulkan hierarki. Nah, hierarki ini diukur dari wewenang yang terbesar yang berada pada manajer puncak, biasanya paling atas ya, manajernya, dan seterusnya berurutan ke bawah dengan adanya hierarki ini. Maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Jadi sudah ada tingkatannya. Jadi yang
paling atas yang mana, yang paling bawah yang mana. Ini sesuai dengan tingkatan perintah atau tanggung jawab seperti itu. Selanjutnya yang ke-10, prinsip yang ke-10 adalah order atau tata tertib. Nah, ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan tentunya merupakan syarat utama ya, karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan, mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Prinsip yang selanjutnya adalah equity atau kesamaan. Nah, dalam menjalankan suatu organisasi, pemimpin dan bawahan tentunya harus memiliki kesamaan ya. Bukan berarti harus semua sama, tidak. Jadi harus ada kesamaan terlebih dalam semangat, dalam tujuan yang sama untuk semangat untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti itu contohnya. Karena kalau kita berjalan sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak sama lagi, itu juga akan menyulitkan ya. Prinsip yang ke-12 yaitu stability of tenure of personnel, yaitu kestabilan staf. Nah, dalam setiap kegiatan kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Nah, kestabilan karyawan itu dapat terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik tentunya dan adanya ketertiban dalam kegiatan. Nah, manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya tentunya memiliki keinginan, perasaan, dan pikiran. Apabila keinginannya tidak terpenuhi, perasaan tertekan, dan pikiran yang kacau, ini akan menimbulkan goncangan dalam bekerja. Kita lihat bersama ya, ada banyak sekali karyawan-karyawan yang unjuk rasa karena mungkin apa yang menjadi keinginannya, aspirasinya itu tidak tersampaikan atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ini harus dijaga karena ketika karyawannya tidak stabil, maka ini akan mengganggu proses pekerjaan sehingga tujuan dari organisasi bisa saja tidak tercapai. Prinsip selanjutnya inisiatif atau prakarsa. Nah, untuk prinsip ini, prakarsa atau inisiatif itu biasanya timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa sendiri menimbulkan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, setiap prakarsa yang datang dari karyawan tentunya harus dihargai. Ya, prakarsa atau inisiatif mengandung arti menghargai orang lain, karena itu hakikatnya manusia butuh penghargaan. Setiap penolakan terhadap prakarsa atau inisiatif karyawan ini merupakan salah satu langkah untuk menolak gairah kerja. Oleh karena itu, seorang manajer yang bijak akan menerima dengan senang hati prakarsa-prakarsa yang dilahirkan oleh karyawannya. Ya, tapi ada juga manajer yang dalam menjalankan organisasi itu harus sesuai dengan keinginannya, tidak lagi mendengar atau tidak menghargai misalnya bawahannya atau karyawan-karyawan yang mempunyai ide atau inisiatif-inisiatif yang tentunya lebih baik seperti itu. Prinsip yang terakhir yaitu esprit de corps atau semangat kesatuan. Nah, setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan yang tinggi, yaitu rasa senasib sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang baik. Semangat kesatuan akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan lain dan karyawan lain sangat dibutuhkan oleh dirinya. Nah, manajer yang memiliki kepemimpinan yang baik ini mampu melahirkan semangat kesatuan. Sedangkan manajer yang suka memaksa dengan cara yang kasar akan melahirkan perpecahan dalam organisasi atau dalam kesatuan, dan itu tentunya tidak baik untuk organisasi.
kita akan lanjut ke materi tentang organisasi. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi sendiri adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang sudah kita pelajari yaitu manajemen, ini adalah proses pengaturan dan penggerakan orang-orang mencapai tujuan bersama. Apa hubungannya antara organisasi dan manajemen? Nah, manajemen akan memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Jadi, organisasi itu membutuhkan manajemen agar tujuan yang ditetapkan sebelumnya itu dapat dicapai dengan atau dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Nah, dalam menjalankannya ada terdapat unsur-unsur ya, sama seperti tadi di manajemen, unsur-unsur organisasi yang pertama ada manusia atau man. Itu juga sama ya, karena ini akan menggerakkan organisasi tersebut. Kemudian kerjasama. Tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya agar organisasi dapat terjalin dengan baik. Kemudian organisasi itu harus memiliki tujuan. Ya, tentunya ini jelas ya, kalau misalnya organisasi tidak memiliki tujuan, terus untuk apa dibentuk organisasi? Kemudian organisasi juga harus memiliki unsur peralatan untuk menunjang pekerjaan untuk menunjang pencapaian tujuan. Kemudian lingkungan. Nah, unsur-unsur ini yang biasanya ada dalam organisasi. Nah, sama seperti juga dengan manajemen, pengorganisasian atau organisasi itu memiliki fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengatur kerja dan kerjasama secara efektif. Yang kedua, mencegah dan mengurangi keterlambatan kerja. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi kesulitan kerja. Yang keempat, mencegah dan mengurangi kesimpangsiuran kerja. Dan kelima, membuat standar dan pedoman. Ini fungsi yang harusnya dilakukan dalam suatu organisasi. Nah, dalam organisasi sendiri ada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang selalu dipegang dalam menjalankan organisasi. Yang pertama, organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas ya. Kemudian organisasi juga, dalam organisasi itu ada pembagian kerja atau tugas. Kemudian ada pelimpahan wewenang, hierarki, kesatuan perintah, dan pertanggungjawaban. Tentunya fungsi ini, tentunya prinsip-prinsip ini yang dilakukan dalam organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, organisasi sendiri itu ada bermacam-macam bentuk. Ada 4 bentuk organisasi. Yang pertama organisasi lini, yang kedua organisasi staf atau organisasi fungsional, yang ketiga organisasi lini dan staf, dan yang keempat ada organisasi panitia. Tentunya dalam setiap organisasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan salah satu yang berbeda juga yaitu strukturnya. Nah, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi sendiri adalah cara yang digunakan untuk membagi, mengorganisasi, dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang ada dalam organisasi. Ada 3 aspek formal dalam struktur organisasi. Yang pertama, division of labor. Ini pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap anggota organisasi. Yang ketiga, chain of command and control. Ini adanya rentang kendali dan pembagian wewenang yang dibentuk dalam organisasi. Dan yang ketiga, specification of rule and procedure. Ini struktur organisasi memiliki aturan dan prosedur yang jelas. Demikian untuk materi manajemen dan organisasi. Nah, manajemen dan organisasi ini akan
yang secara umum telah kita bahas tadi akan kita aplikasikan dalam manajemen dan organisasi di apotik. Itu akan kita bahas minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu. God bless you.